Pada video kali ini kita akan melakukan pengujian apakah air yang dihasilkan dari filter kemarin itu layak untuk dikonsumsi. Jadi di sini saya akan melakukan uji kelayakan air minum dengan perbandingannya dengan menggunakan air minum dari dalam kemasan dari produk Cleo dan dari Aqua. Nah, di sini kita menggunakan alat ukur seperti biasa, menggunakan ini TDS meter ya, TDS meter. Kemudian untuk pH-nya itu saya menggunakan ini ya, kertas lakmus, ya, kertas lakmus saja, dan juga menggunakan ini water test strip 7 in 1. Jadi di sini nanti bisa mendeteksi mengukur ada nitrat, nitrit, pH juga bisa, nanti dibandingkan hasilnya dengan kertas lakmus tadi. Free klorin, nah karena air PDAM itu kebanyakan mengandung klorin ya. Ini perlu hardness, total alkalinity, ini mempengaruhi pH dan total klorin. Nah, jadi saya menggunakan 3 alat uji tersebut. Yang pertama kita akan menggunakan ini saja. Saya akan menggunakan TDS, kita lihat TDS-nya. Jadi TDS itu sebenarnya harus dikalibrasi, karena kalau sering dipakai biasanya dia tidak akurat. Tapi cara mudahnya ada triknya sebenarnya. Jadi kita pedoman, saya menggunakan air minum yang sudah ini ya, sudah sering digunakan, itu ada Aqua dan Cleo. Kita lihat TDS-nya. Jadi acuan saya pokoknya nilainya tidak melebihi Aqua, dan dia kalau untuk Cleo itu kan pasti rendah, TDS-nya rendah. Jadi setidaknya minimal ya hampir di ringnya antara Aqua dan Cleo. Itu aja. Jadi kita coba dulu, saya tes di Aqua. Ini saya masukkan ini. Oh, ini nggak kelihatan, saya tekan hold saja. Nah, ini hasilnya bisa dilihat, Aqua adalah 133 ya, Aqua 133. Jadi TDS nya 133. Nah, kita kembalikan dulu, reset, kemudian dites di Cleo. Nah, ini kelihatan ya, bentar. Nah sini, ini Cleo sekitar 18. Nah ini sekitar 18 Cleo, lebih rendah, jauh ringnya antara Cleo dan Aqua ya. Jadi untuk filter ini saya cek dulu sini. Ini filternya, nah dia dapat 103. Jadi menurut saya ini TDS-nya rendah ya, ini layak konsumsi, jadi bisa diminum. Jadi layak, aman lah, aman, maksudnya aman untuk diminum. Nah, sekarang kita cek untuk pH-nya. Kita gunakan ini dulu saja. Untuk pH ini kita gunakan water strip dulu ya. Water strip dulu. Nah, ini saya menggunakan 3. Ini ada 3 saja. Nah, ini ada 3. Jadi awal mulanya kondisi awal tuh warnanya seperti ini. Jadi ini kondisi awal. Jadi cara pakainya gampang, tinggal dicelupkan saja di cairan seperti ini. Kita masukkan ini yang pertama, saya masukkan ke Aqua. Masukkan semua. Taruh di atasnya, nanti kita lihat perubahannya. Yang kedua ini. Ya. Baru kemudian yang satunya di Cleo. Nah, kita lihat perubahan dari yang hasil tadi. Saya tambahkan sini aja. Yang 1, nah, ini 2. Ini filternya, di sini ada Cleo. Nah, dari kondisi awal yang seperti ini, dari kondisi awal yang nah seperti ini ya warnanya.
Jadi bisa dilihat ya teman-teman, jadi sudah ada perubahan warna. Jadi bisa ada perubahan warna karena sudah bereaksi ya. Jadi kita bisa lihat hasilnya. Untuk melihat hasilnya kita samakan dengan tabel yang di sini. Nah, ini ada tabelnya ini. Nah, jadi bentar, ini kok. Nah, ini di sini ada 7. Jadi nanti hasilnya kita samakan. Kita coba aja, kita lihat di hasilnya apa itu aqua dulu ya. Ini aqua, kita cek dulu, kita samakan seperti ini. Nah, nitrat, nah hasilnya berarti 0 pH oranye berarti kalau di sini sekitar 7,6 ya, berarti sekitar 7. Ikut free chlorine, nah berarti warnanya mendekati ini. Ada blok hijau di sini, ada ya, ada kelihatan ya, blok hijau itu berarti oke. Kalau oranye itu low, merah itu high, itu berbahaya ya. Kemudian hardness ya, hardnessnya di sini kelihatannya dia masih dia rendah. Kalau hardness itu semakin low semakin bagus ya, low. Kemudian alkalinity-nya oke, 120, dia sekitar ring seperti ini. Dan untuk total klorinnya oke, hijau 0. Jadi ini nilai untuk aqua ya. Kita bandingkan hasilnya dengan yang di Clio. Ini kita lihat dulu di Clio. Nah ini kita bandingkan dulu hasilnya. Nah, di Clio nitrat aman, pH itu dia cenderung kuning, berarti 6, berarti ini di bawah sekitar 6. Jadi Clio itu memang karena TDS rendah, pH juga rendah. Ini ya, free chlorine-nya dia putih, ini warna kuning. Ini tadi kayaknya kena atasnya ini ya. Jadi ini warnanya tetap free chlorine-nya. Ini hardness, nah dia hardness-nya rendah, lebih rendah dari aqua tadi. Jadi hardness-nya lebih rendah. Di sini untuk total alkalinity, dia juga rendah. Jadi kalau pH rendah itu alkalinity-nya juga rendah. Terus kemudian total klorinnya, nah ini aman. Jadi nilainya ya memang layak konsumsi ya, kita jadikan acuan. Jadi tadi acuan saya adalah nilai filter itu ada di ring antara, tidak di atasnya aqua. Saya tidak di atasnya aqua gitu saja. Kalau di bawahnya aqua ya berarti menurut saya sih bisa diminum, aman lah. Nah kita cek untuk konsumsi ini ya. Sekarang untuk yang kita cek dulu. Nih, nitrat aman, pH 7. Nah, ini hampir kayak punya aqua tadi, sekitar 7 pH. Jadi aman, bagus. Free chlorine aman, hardness dia lemah, jadi aman. Ini terus kemudian total alkalinity ya sama 120 oke. Dan untuk klorinnya dia oke. Jadi kalau dari sini dari tes ini air filter ini layak untuk dikonsumsi. Jadi saya perbandingannya itu aqua ya. Jadi karena aqua itu yang sering diminum, makanya pokoknya nilainya ya tidak terlalu jauh dari aqua. Ya tidak di atasnya maksudnya gitu. Jadi ini bisa diminum. Nah ini ya, ini untuk tesnya seperti ini. Nah, jadi pH-nya itu rata-rata kesimpulannya dua aqua dan filter ini pH-nya 7, cuman Clio itu yang pH-nya rendah. Nah
Jadi kalau mau nambah pH ya bisa sebenarnya, kita kan pakai apa itu namanya filter pH booster itu kan bisa untuk ditambahkan, itu kan bisa. Terus kita cek pH untuk yang letuku terakhir, saya menggunakan ini, menggunakan kertas lakmus ya, kertas lakmus ini. Jadi di sini ada standar warnanya. Kertas lakmus itu ini. Nah, kita buktikan tadi kalau misalkan Cleo ini Cleo tadi. Nah, ini untuk pH, ini cuma kalau kertas lakmus cuma pH saja. Jadi ini kuning. Apakah nanti dia sama kuningnya hasilnya? Atau hasilnya sama dengan yang filter 7 tadi ya, 7 tadi atau sama? Kita cek dulu. Ini gampangnya itu satu-satu kita masukkan aja, ini saya masukkan ini aja ya. Nah, kita tunggu. Ini kita kasih ya, biar kena air semua. Nah, itu sudah mengalir. Nah, ini ya. Oke. Kita lihat hasilnya. Ini saya dekatkan ya teman-teman ya, biar kelihatan hasilnya. Nah ini saya tutup itu. Nah, ini kelihatan ya teman-teman ya, warnanya hijau ya, kelihatan hijau. Ini warna hijau. Ini juga agak hijau tapi juga agak kuning ini. Sedangkan yang di sini, nah ini kuning sekali ini teman-teman. Nah ini kuning warnanya. Jadi menurut yang tadi kuning, jadi lo tabel yang kuning berarti memang di rentang 6 ya, 6, kemudian 7, nah 7 ini ya, 6, sekitar 7 dan 8. Jadi makin kelihatan. Saya kasihkan lagi, ini kelihatan hijau ya, ini hijau. Gimana hijau ya, ini yang kuning, jadinya sama. Jadi pH antara aqua dan filter tadi sekitar 7, itu seimbang. Kemudian yang Cleo-nya pH-nya rendah, itu sekitar 6. Nah jadi itu tadi teman-teman hasilnya, hasil pengujian untuk air minum dari filter yang dibuat apakah layak dikonsumsi. Kalau menurut saya layak ya. Jadinya dari pengecekan fisik ya, dari pengecekan kimia, maksudnya dari pengecekan kimianya ini sudah layak. Kalau bakterinya saya yakin ini sudah tidak ada, karena saya bahan bakunya menggunakan apa itu namanya air pump, dimana mengandung klorin ya, kaporit, yang jelas-jelas itu akan melemahkan atau membunuh bakteri. Dan di filter saya ini saya juga tambahkan dengan, bisa kelihatan ya dari atas itu ada sinar UV-nya. Jadi untuk bakteri saya yakin ini aman dikonsumsi. Nah demikian tadi teman-teman. Silahkan kalau misalkan ada yang ditanyakan, silahkan tulis di komentar di bawah ini.